Perkenalkan, nama saya Widya Ningtyas. Saya dari Manajemen 07 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan materi bahasa Indonesia bab ke-8 yaitu pidato. Pengertian pidato. Pidato adalah semacam cara menyampaikan gagasan, ide, pikiran, tujuan, atau informasi dari pihak pembicara ke pihak audien dengan secara lisan. Tujuan pidato. Tujuan pidato dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu informasi. Informasi yaitu bertujuan untuk memberikan laporan, informasi, pengetahuan, atau sesuatu yang menarik untuk orang lain dengar. Yang kedua yaitu persuasif dan instruksi. Bertujuan untuk mempengaruhi, mendorong, meyakinkan, dan mengajak pendengar untuk melakukan suatu hal dengan sukarela. Dan ketiga itu edukatif. Edukatif yaitu berupaya untuk menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Dan yang keempat itu entertain, bertujuan untuk memberikan penyegaran kepada pendengar dan membuat pendengar itu senang dan puas dengan ucapan yang telah disampaikan tersebut. Jenis atau macam-macam pidato. Jenis atau macam-macam pidato ini ada 6 bagian. Yang pertama, pidato sebagai pembukaan. Pidato sebagai pembukaan ini adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa atau MC. Yang kedua, pidato pengetahuan. Pidato pengetahuan adalah pidato untuk mengarahkan suatu pertemuan. Yang ketiga, pidato sambutan. Pidato sambutan adalah pidato yang disampaikan pada suatu acara, kegiatan, atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu terbatas secara bergantian. Yang keempat adalah pidato peresmian. Pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan suatu hal. Dan yang kelima adalah pidato laporan. Pidato laporan adalah pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Dan keenam adalah pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang persiapan dalam berpidato. Sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan. Persiapan ini dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menentukan tujuan pidato. Yang kedua, memilih pokok permasalahan yang akan dibahas dalam saat kita berpidato nanti. Dan yang ketiga, kita mengetahui dan menganalisa audien dan suasananya nanti seperti apa. Dan keempat, mengumpulkan materi pidato. Yang kelima, menentukan kerangka materi pidato. Yang keenam, melakukan latihan. Dan ketujuh, menghilangkan perasaan demam panggung. Saat kita berpidato, pasti kita akan merasakan demam atau nervous. Nah, kita harus menghilangkan perasaan itu agar kita berpidato di atas panggung dapat berjalan dengan lancar gitu. Materi pidato. Biasanya materi pidato baik yang menggunakan naskah maupun tidak menggunakan naskah memiliki 4 bagian. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan berfungsi untuk mengantarkan ke arah pokok permasalahan yang akan dibahas dan sebagai upaya menyiapkan mental audien. Yang kedua itu isi. Pada bagian ini, pokok pembahasan ditampilkan dengan terlebih dahulu mengemukakan latar belakang permasalahannya. Dan yang ketiga itu pembahasan. Pada bagian pembahasan ini merupakan bagian kesatuan yang berisi alasan-alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian isi tadi. Yang keempat itu kesimpulan. Kesimpulan ini adalah bagian akhir dan sebuah pidato yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan uraian sebelumnya. Jadi, dari 4 bagian ini saling berkaitan. Metode dalam berpidato. Dalam menyampaikan pidato, terdapat beberapa metode yang dilakukan oleh pembicara. Berikut ini beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu metode membaca naskah. Metode membaca naskah yaitu berpidato dengan membaca sebuah naskah yang dirancang terlebih dahulu. Di dalam naskah tersebut terdapat informasi yang akan disampaikan dengan susunan yang tertata, rapi, dan detail. Yang kedua itu metode hafalan. Metode hafalan yaitu berpidato dengan tanpa naskah dan
mengandalkan ingatan pembicaranya mengenai informasi-informasi yang akan disampaikan kepada audien. Yang ketiga itu metode impromptu, yaitu berpidato dengan cara spontan tanpa adanya persiapan. Metode ini biasanya digunakan pada kondisi darurat, di mana pembicara hanya menyampaikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya saja. Dan yang keempat itu adalah metode expontemporan, yaitu berpidato dengan tanpa naskah, namun pembicara masih memiliki waktu untuk mempersiapkan konsep pidato yang akan disampaikan nanti. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.